Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andina Zuazalia dengan NIM 23311-021 dari kelas SIB 6A. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi berjudul JIT Adaptif Menyeimbangkan Efisiensi Persediaan dan Ketahanan Rantai Pasok. Jadi materi ini menghubungkan materi subuh UTS mengenai manajemen persediaan dan just in time dengan materi setelah UTS mengenai manajemen risiko rantai pasok. Jadi saya memilih kedua materi ini karena perusahaan memang perlu mengatur persediaan agar biaya nggak terlalu tinggi. Namun di sisi lain perusahaan juga harus tetap siap ketika ada gangguan, misalnya bahan baku terlambat, transportasi bermasalah, atau komponen penting menjadi langka. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep manajemen persediaan dan just in time atau JIT. Selain itu, saya akan menjelaskan manfaat JIT bagi perusahaan, tetapi juga keterbatasannya apabila perusahaan tidak menyiapkan langkah untuk menghadapi risiko. Kemudian saya akan membahas resiko yang dapat muncul dalam rantai pasok, baik dari pemasok, dari proses internal perusahaan maupun dari perubahan permintaan pasar. Pada bagian akhir, saya akan menjelaskan konsep JIT adaptif sebagai solusi agar perusahaan tetap efisien, tetapi tidak mudah terganggu ketika terjadi masalah dalam rantai pasok. Selanjutnya, pada slide ini terlihat hubungan antara materi yang akan saya bahas. Alurnya dimulai dari permintaan pelanggan. Ketika pelanggan membutuhkan suatu produk, perusahaan perlu merencanakan proses produksi agar produksi itu berjalan dengan lancar. Jadi perusahaan itu membutuhkan bahan baku dan persediaan yang cukup. Karena itu, perusahaan harus melakukan manajemen persediaan. Selanjutnya, perusahaan dapat menggunakan sistem just in time agar bahan datang sesuai kebutuhan produksi dan tidak terlalu banyak stok yang menumpuk di gudang. Namun ketika persediaan dibuat lebih ramping, perusahaan menjadi lebih sensitif apabila terjadi gangguan, misalnya keterlambatan pemasok atau kelangkaan komponen. Karena itu diperlukan manajemen risiko rantai pasok. Eh, Hasil akhirnya adalah JIT adaptif, yaitu sistem yang tetap efisien tetapi juga lebih tangguh menghadapi gangguan. Selanjutnya, manajemen persediaan. Jadi, manajemen persediaan adalah kegiatan untuk mengatur jumlah, waktu, dan lokasi stok agar kebutuhan produksi maupun pelanggan dapat tetap terpenuhi. Jadi, persediaan itu sangat penting karena bahan baku, proses produksi tidak dapat berjalan. Misalnya, makanan itu nggak akan bisa memproduksi produk apabila bahan seperti tepung, gula, atau kemasan itu nggak tersedia. Namun persediaan itu juga nggak boleh terlalu banyak. Jadi jika stok berlebihan, perusahaan harus mengeluarkan biaya gudang, biaya perawatan, dan modal perusahaan menjadi tertahan dalam barang. Sebaliknya, jadi jika stok terlalu sedikit, perusahaan bisa mengalami kekurangan bahan baku. Akibatnya, produksi itu dapat terlambat. Pesanan pelanggan juga nggak terpenuhi dan pelanggan berpotensi berpindah ke pesaing. Jadi tujuan manajemen persediaan ini itu bukan menyimpan stok sebanyak mungkin atau serendah mungkin, tapi tujuannya adalah menentukan jumlah stok yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi perusahaan. Oke, selanjutnya itu setelah memahami manajemen persediaan, kita masuk ke konsep just in time atau JIT. Jadi JIT ini adalah sistem pengadaan bahan baku atau komponen yang dilakukan tepat ketika bahan tersebut dibutuhkan dalam proses produksi. Artinya, jadi perusahaan itu nggak menyimpan stok dalam jumlah besar untuk jangka waktu lama. Jadi bahan baku itu datang sesuai jadwal kebutuhan produksi. Jadi tujuannya JIT ini adalah mengurangi persediaan yang menumpuk, menekan biaya penyimpanan, mengurangi pemborosan, dan mempercepat aliran bahan dari pemasok ke proses produksi. Contoh sederhananya, setiap sebuah usaha makanan memesan tepung sesuai kebutuhan produksi,
Beberapa hari ke depan. Jadi bukan membeli sangat banyak untuk disimpan berbulan-bulan. Jadi dengan penerapan JIT ini, ruang gudang bisa digunakan lebih efisien dan modal perusahaan nggak perlu lama bertahan dalam persediaan. Selanjutnya, keterbatasan JIT. Jadi, walaupun JIT ini memiliki banyak manfaat, sistem ini juga pastinya mempunyai sebuah keterbatasan. Jadi, karena persediaannya yang ramping, perusahaan menjadi sangat bergantung pada pemasok dan kelancaran pengiriman bahan. Contohnya, jadi jika pemasok ini terlambat mengirim bahan baku, perusahaan mungkin nggak memiliki stok cadangan yang cukup untuk melanjutkan produksi. Jadi jika transportasi ini terganggu, pengiriman itu jadi bisa tertunda. Jadi jika komponen tertentu menjadi langka, produksi dapat berhenti. Jadi selain itu, apabila permintaan pelanggan meningkat secara tiba-tiba, stok yang tersedia mungkin nggak mencukupi. Resiko akan semakin besar jika perusahaan hanya bergantung pada satu pemasok. Jadi, JIT ini memang membuat perusahaan lebih efisien, tetapi apabila diterapkan tanpa persiapan terhadap resiko, efisiensi tersebut dapat berubah menjadi kerentanan. Oke, selanjutnya ada manajemen resiko rantai pasok. Jadi, karena ada keterbatasan dalam JIT, perusahaan ini perlu menerapkan manajemen resiko rantai pasok. Jadi, manajemen rantai pasok ini adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi gangguan yang dapat mempengaruhi aliran barang, informasi, dan juga keuangan. Jadi risiko itu dapat muncul dari tiga arah. Yang pertama itu adalah resiko hulu atau dari pemasok. Jadi seperti keterlambatan bahan baku, kelangkaan komponen, kualitas bahan yang nggak sesuai, atau kenaikan harga bahan. Yang kedua itu adalah risiko internal perusahaan. Jadi misalnya mesin itu rusak, kapasitas produksinya masih terbatas, atau tenaga kerja yang kurang. Nah, jadi yang ketiga itu adalah risiko hilir atau dari pasar, seperti perubahan permintaan pelanggan, kesalahan peramalan, keterlambatan distribusi, maupun perubahan tren konsumen. Jadi, jika risiko tersebut tidak dikelola, perusahaan itu dapat mengalami keterlambatan produksi, biaya tambahan, produk tidak tersedia tepat waktu, dan bahkan kehilangan pelanggan. Oke, selanjutnya untuk menghadapi risiko tersebut, perusahaan perlu membangun ketahanan rantai pasok. Jadi, ketahanan rantai pasok itu adalah kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi, merespon gangguan, dan pulih setelah terjadi masalah. Jadi, pada sisi efisiensi, perusahaan itu biasanya fokus untuk menekankan biaya, mengurangi persediaan, dan memilih pemasok yang paling murah. Jadi, namun pada sisi ketahanan, perusahaan itu perlu memikirkan perlindungan tambahan, misalnya menyediakan safety stock untuk bahan yang sangat penting atau menyiapkan pemasok alternatif. Jadi perusahaan itu nggak hanya memikirkan kondisi normal, tetapi juga harus siap menghadapi kondisi ketika terjadi gangguan. Jadi ketahanan itu nggak berarti menyimpan semua barang dalam jumlah besar. Jadi yang lebih penting itu adalah mengetahui komponen mana yang kritis dan perlindungan apa yang diperlukan. Oke, selanjutnya itu untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi mitigasi risiko. Yang pertama itu safety stock selektif, artinya perusahaan itu menyiapkan cadangan terbatas untuk bahan atau komponen yang sangat penting bagi proses produksi. Yang kedua itu ada multi sourcing, jadi yaitu memiliki lebih dari satu pemasok. Jadi ketika satu pemasok ini mengalami sebuah gangguan, perusahaan itu masih memiliki pilihan lain. Yang ketiga itu menentukan reorder point. Reorder point ini adalah batas minimum stok yang menjadi tanda bahwa perusahaan itu harus segera melakukan pemesanan ulang. Yang keempat, menggunakan pencatatan stok digital agar kondisi stok, pesanan, dan juga pengiriman itu dapat dipantau lebih cepat.
Yang kelima, membangun komunikasi yang baik dengan pemasok agar perusahaan itu dapat menerima informasi lebih awal jika ada keterlambatan atau masalah pemasok. Jadi yang terakhir, perusahaan itu juga perlu memiliki rencana kontingensi, yaitu rencana darurat yang dapat digunakan ketika pasokan atau distribusi mengalami sebuah gangguan. Selanjutnya, dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa JIT konvensional lebih fokus pada persediaan serendah mungkin dan biaya penyimpanan yang rendah. Namun, pendekatan ini dapat menjadi beresiko apabila perusahaan menghadapi gangguan pemasok atau kelangkaan komponen. Karena itu muncul konsep JIT adaptif. Jadi JIT adaptif ini tetap menggunakan prinsip JIT, yaitu mengurangi pemborosan dan mengatur stok secara efisien. Tetapi sistem ini juga mempertimbangkan tingkat resiko, misalnya untuk bahan yang mudah didapat atau memiliki banyak pemasok. Jadi perusahaan itu dapat menerapkan persediaan yang lebih ramping. Namun untuk komponen yang sulit diganti atau sangat penting bagi produksi, perusahaan itu dapat menyiapkan safety stock terbatas dan pemasok alternatif. Jadi JIT adaptif ini bukan berarti menggunakan JIT. Jadi JIT adaptif ini adalah pengembangan JIT agar perusahaan itu tetap hemat tetapi juga lebih siap menghadapi sebuah gangguan. Oke, selanjutnya pada slide ini merupakan inti hubungan dari seluruh materi yang saya bahas. Jadi sistem produksi membutuhkan bahan baku agar proses produksi dapat berjalan. Persediaan berfungsi menjaga agar bahan tersebut tersedia. Jadi JIT ini digunakan untuk mengendalikan persediaan supaya tidak berlebihan dan biaya dapat ditekan. Tetapi stok yang terlalu rendah juga dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan pemasok atau keterlambatan transportasi. Jadi produksi itu bisa berhenti karena bahan utama nggak tersedia. Karena itu, resiko harus dikelola melalui manajemen resiko rantai pasok. Jadi manajemen persediaan dan JIT ini menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan dapat bekerja lebih hemat dan mengurangi pemborosan, sedangkan manajemen risiko rantai pasok menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan dapat tetap beroperasi ketika terjadi sebuah gangguan. Solusi akhirnya adalah JIT adaptif, yaitu sistem yang menjaga efisiensi tetapi tetap memiliki perlindungan terhadap resiko. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN pada periode 2020 sampai 2023. Jadi pada periode tersebut, industri otomotif mengalami kelangkaan chips semikonduktor secara global. Jadi chip semikonduktor ini merupakan komponen penting dalam kendaraan modern karena digunakan untuk berbagai sistem elektronik kendaraan. Jadi ketika pasokan chip terganggu, ketersediaan komponen menjadi terbatas. Akibatnya, kapasitas produksi TMMIN ini ikut mengalami tekanan. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa sistem persediaan ramping menjadi lebih sensitif ketika komponen kritis tidak tersedia tepat waktu. Jadi dalam menghadapi kelangkaan chip semikonduktor ini, TMMIN ini melakukan beberapa langkah untuk menjaga kelangsungan produksi. Jadi yang pertama itu perusahaan memprioritaskan model kendaraan tertentu agar komponen yang tersedia digunakan pada produksi yang lebih penting. Yang kedua, TMMIN ini mengoptimalkan sisa stok komponen agar penggunaannya lebih terarah dan tidak terbuang. Yang ketiga, perusahaan memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak dalam ekosistem industri untuk memperoleh informasi serta dukungan pasokan secara lebih cepat. Jadi dari contoh kasus ini kita dapat melihat bahwa JIT ini nggak perlu ditinggalkan, namun penerapannya perlu dilengkapi dengan manajemen risiko agar produksi tetap berjalan ketika terjadi disrupsi. Oke, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaannya terkait materi yang telah saya bahas.
Eh, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafilot dengan NIM 2313033. Saya mau bertanya, apakah JIT masih relevan ketika gangguan rantai pasok semakin sering terjadi? Bisa diulang pertanyaan? Apakah JIT masih relevan ketika gangguan rantai pasok semakin sering terjadi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi pertanyaannya itu apakah JIT masih relevan ketika gangguan rantai pasok semakin sering terjadi? Jadi menurut saya JIT ini masih relevan karena tetap membantu perusahaan mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Namun penerapannya nggak boleh terlalu kaku. Jadi untuk bahan yang mudah diperoleh, JIT ini dapat diterapkan lebih ketat. Sedangkan untuk komponen yang langka atau sangat penting, perusahaan perlu menambahkan perlindungan seperti safety stock, pemasok alternatif, dan rencana kontingensi. Jadi JIT ini tetap digunakan, tapi harus disesuaikan dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Jawaban sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan berikutnya mungkin. Oke, silahkan. Uh, izin halo tes. Sebelumnya perkenalkan saya Gray Melvin Imantoro dengan NIM 2313004 dari kelas SIB 6A. Saya ingin bertanya, mengapa perusahaan tidak selalu menyimpan stok sebanyak mungkin agar selalu aman? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, mengapa perusahaan itu nggak menyimpan stok sebanyak mungkin agar selalu aman? Jadi karena menyimpan stok terlalu banyak juga memiliki dampak negatif. Perusahaan harus menyediakan ruang gudang lebih besar, menanggung biaya penyimpanan, dan modal perusahaan menjadi tertahan dalam barang. Jadi selain itu beberapa barang itu dapat rusak, kadaluarsa, atau lagi nggak dibutuhkan pasar. Jadi karena itu solusi yang tepat bukan menyimpan semua barang sebanyak mungkin. Perusahaan itu jadi perlu menentukan barang mana yang benar-benar kritis dan memerlukan stok pengamanan. Jadi gimana jawabannya dapat dimengerti? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Halo. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya, jadi saya akan eh, menyimpulkan bahwa manajemen persediaan berperan penting dalam menjaga ketersediaan bahan agar proses produksi itu dapat berjalan lancar. Jadi penerapan just in time ini membantu perusahaan mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan persediaan. Tetapi sistem ini juga memiliki risiko apabila terjadi gangguan pasokan, keterlambatan transportasi, atau perubahan permintaan pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko rantai pasok untuk mengurangi dampak gangguan tersebut. Strategi safety stock, multi-searching, serta penyediaan informasi yang cepat dan akurat dapat membantu meningkatkan ketahanan rantai pasok. Jadi dengan demikian, JIT adaptif menjadi solusi untuk menyeimbangkan efisiensi dan persediaan dengan keberlangsungan operasi. Jadi efisiensi terbaik bukan berarti persediaan dibuat serendah mungkin, melainkan persediaan dikelola dalam jumlah yang tepat dengan tingkat resiko yang tetap dapat dikendalikan. Oke, jadi referensi yang saya gunakan berasal dari materi perkuliahan manajemen rantai pasok serta jurnal yang membahas just in time
manajemen risiko rantai pasok, dan juga studi kasus dari TMMIN. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan audiens yang telah mendengarkan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa perusahaan perlu menyeimbangkan efisiensi persediaan dengan kesiapan menghadapi risiko rantai pasok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.